warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Sulastri Asri, dia adalah guru matematika di SMK PTN Teknik Taman Siswa. Baik, Ibu Lastri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Christine? Iya, Juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun sampai sore ya, masih semangat ya Bu Lastri ya. Semangat. Baik Bapak Ibu, kita di kesempatan ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana percakapan ini sebagai percakapan awal ya Ibu Lastri, sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas yang akan Ibu ampu. Kemudian supervisi akademik sendiri nanti akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertumbuhan, yang mana nanti dalam pembelajaran supaya performa Ibu sebagai seorang guru itu terus meningkat. Kemudian tujuan yang kedua adalah perkembangan, di mana nanti fungsinya untuk merencanakan area pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang mana ini berfungsi sebagai sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Gitu ya Ibu ya, tujuan dari percakapan observasi ini. Kemudian untuk RPP dan materi, besok pada saat supervisi akademik Ibu akan mengajar materi tentang apa? Ya, saya akan mengajar tentang turunan. Pokoknya adalah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Itu termasuk dari tafsiran geometri turunan. Jadi tafsiran geometri turunan itu ada 3: menentukan persamaan garis singgung, menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan terakhir penerapannya sendiri. Nah, pertemuan minggu depan kebetulan pas bagian fungsi naik, fungsi turun. Baik, ini tentang fungsi naik dan fungsi turun dalam turunan gitu ya. Turunan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dalam RPP itu tentang turunan itu apa saja Ibu, bisa dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat mendefinisikan dulu. Ini karena kaitannya dengan materi kelas 11, itu mendefinisikan definisi persamaan kuadrat dulu. Nah, setelah itu melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pertidaksamaan. Otomatis di sini nanti melibatkan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian yang ketiganya sendiri adalah untuk menentukan interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Ya, jadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya Ibu. Kemudian untuk area pengembangan yang mau Ibu fokuskan dalam materi ini apa? Kalau dari segi sikap atau kepribadian, yang pertama tentunya tanggung jawab. Ya, kalau di sini kan nanti siswa itu dilatih untuk mengerjakan soal dari permasalahan yang disediakan, otomatis dia mulai mengerjakan, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri. Kemudian yang kedua tentunya jujur, karena mengerjakan matematika tentunya angka-angka yang dia dapatkan tidak mungkin akan dimanipulasi. Misalnya ketemunya 7 kok ditulisnya 10 kan tidak mungkin, itu kejujuran. Kemudian yang berikutnya tujuan pembelajarannya, aspek yang dikembangkan adalah menerapkan fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 area pengembangan ya yang menjadi fokus Ibu dalam materi ini. Kemudian untuk RPP-nya, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pakai? Kalau strateginya ya tentunya kalau saya karena PBL, jadi nanti menggunakan LKPD, di mana nanti siswa itu dibuat kelompok, kemudian berdiskusi dalam kelompoknya. Setelah itu ada 1 atau 2 kelompok yang mempresentasikan. Nah, setelah itu nanti didiskusikan dari hasil presentasi kelompok yang maju tersebut, baru kita bersama-sama menyimpulkan. Jadi pakai PBL ya Ibu ya. Lalu untuk media pembelajaran yang mau dipakai apa saja? Kalau medianya saya menggunakan PowerPoint, kadang siswa itu juga boleh membuka HP, tapi sesuai dengan arahan mana yang harus dibuka, linknya misalnya itu mana, itu boleh membuka. Jadi tetap penggunaan smartphone diperbolehkan, tapi ada kontrol dulu ya dalam pemakaian smartphone. Kemudian untuk penilaian, bagaimana pengambilan penilaian dalam materi ini? Kalau untuk penilaian tentunya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap itu dinilai dari observasi selama pembelajaran, kerjasamanya bagaimana, kemudian dengan temannya itu apakah dia mau bertanggung jawab tidak dengan kelompoknya. Kemudian kalau untuk dari segi pengetahuan dan keterampilan, tentunya dari latihan soal nanti yang masuknya ke tes formatif. Jadi ada nilai semua ya, untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap tetap ada nilai.
Baik Ibu, kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Lasri untuk mengadakan supervisi akademik Ibu? Kalau untuk minggu depan paling tidak hari Jumat atau Sabtu. Oh ya, di Sabtu ya Ibu, mungkin saya akan masuk hari Sabtu minggu depan. Baik, pada saat supervisi akademik nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Selain juga saya akan melakukan rekaman ya Ibu ya. Baik Ibu Lasri, kita ketemu lagi hari Sabtu minggu depan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu. Dan itulah percakapan pra-observasi yang saya lakukan kepada Ibu Sulastri SPDMPD, guru matematika kelas 12 di SMK PTN Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.